Halo, selamat malam dengan Bang Ojek Shalom, sahabat Shalom buat eh, mereka yang merayakan hari Sabat sama kaum Israel. Nah, berkaitan dengan Israel, ternyata Jumat dini hari jam 2.30 waktu Iran, Israel membalas serangan Iran yang tempo hari meluncurkan 213 drone roket ke Israel. Jadi Israel hanya menargetkan fasilitas militer biasa saja, tidak ke fasilitas nuklirnya, karena Isafan ternyata aman, tidak terjadi ledakan. Nah, kalau dilihat dari serangan ini berarti keadaannya udah 50-50, artinya udah fair, karena Iran nyerang, Israel balas, sekarang udah enggak. Namun, kalau Iran balas lagi, berarti Israel harus balas sekali lagi. Nah, jadi kalau gue bilang Iran mendingan gak usah balas lagi. Karena kalau berikutnya Iran nyerang, apalagi menyerang pangkalan militer Israel, pasti fasilitas nuklir Iran nggak akan selamat. Itu saja sih. Nah, kalau itu ada terjadi, ya siap-siap saja terjadi bencana di Iran sendiri ya. Nah, berkaitan dengan hari Sabat Shalom hari ini, gua hanya mau bilang begini. Memang uang itu dibutuhkan untuk menunjang kehidupan. Tapi karena uang, persahabatan bisa luntur. Karena selembar ini, persahabatan bisa luntur, persaudaraan bisa hilang, yang ada permusuhan. Nah, apakah permusuhan itu akan dibawa sampai ke menjelang ajal? Tergantung pribadi masing-masing. Kalau memang dia kekeh, nggak apa-apa, ini ya silakan. Tapi kalau gue bilang wanti-wanti, baca lagi di Alkitab, ibadahmu akan sia-sia jika tidak berdamai dengan saudara-saudarimu sebelum matahari terbenam. Apalagi sampai tidak memperbolehkan adiknya menginjak rumah atau mengusir. Itu luar biasa. Nah, sebagai kakak, harusnya mendamaikan adik-adiknya lagi bertengkar, bukan malah menjadi pemicu. Ingat, Tuhan itu tidak suka dengan orang yang menjadi pemecah belah, walaupun dia rajin ibadah, berbahasa roh, istilahnya bernubuat, melakukan mujizat sia-sia. Enggak akan dilihat Tuhan itu. Kalau Tuhan akan benci, karena itu merupakan akar permasalahan dari perpecahan. Itu tidak mendamaikan, malah mengompor-ngompori. Nah, yang kedua, ini kalau gue bilang, kalau seandainya seorang melakukan kesalahan, apapun kesalahannya, dimaafkanlah, ya. Wah, saudara-saudara kita di luar Kristen aja bermaaf-maafan di hari raya Idul Fitri. Masa orang Kristen yang ajarannya Kristus berdasarkan kasih loh, sampai tidak memberikan ampun segala macam. Ingat, kekayaan itu bisa berangsur-angsur diambil Tuhan. Ingat loh, aku kasih tahu aja. Nah, nanti kalau udah di bawah level kehidupan yang rendah, di situ uji coba kesetiaan masing-masing pasangan masih bisa senantiasa mendampingi enggak kalau udah tidak ada setoran bulanan. Itu masalahnya. Ujian terberat adalah di saat nanti sedang diuji Tuhan di dalam roda paling bawah. Masih setia nggak pasanganmu? Kalau suruh makan telur, kecap, dan nasi. Di saat tidak ada lagi parfum yang harga 1 juta. Masih setia nggak? Jangan sampai terjadi cikar kanan paya kondius. Putar balik kanan. Waduh, bahaya kalau pasangan yang begitu modelnya. Hati-hati. Ya, gue bilang hati-hati. Belum teruji aja. Nanti kalau teruji, baru kalang kabut. Kalang kabut, paling nyariin saudara juga suruh nyari itu kemana kaburnya. Nah itu, jadi janganlah membenci kakak atau adiknya, kasihan dia lagi terpuruk, dia lagi tidak ada pekerjaan, sebaiknya dia rangkul, kasihan itu, bagaimana darah daging. Ingat, bapak dan ibu suatu keluarga pasti memberikan nasihat yang baik buat anak-anaknya. Jadi percuma kalau kalian hanya memperingati hari lahir orang tua, tapi tidak mengcopy paste mengikuti nasihatnya untuk menjadi pengganti mereka, percuma. Hanya nangis-nangis kuburan,
Harusnya waktu ibu bapak hidup, jangan disakiti hatinya, jangan dirongrong, jangan dibuat jadi sakit jantung. Itu yang utama, waktu hidup dibahagiakan, dikasih uang, dibeliin emas, kalung. Ya, kalau ada makan lebih, nih Bu, beli sate, beli makanan, Ibu masak yang lebihan, nah kayak gitu. Jangan setelah udah nggak ada, baru ingat Ibu, terlambat, terlambat, ya. Jadi begitu, ya. Rangkullah adikmu yang lagi sedang kesepian di sana, kasihan, atau kakakmu, kasihan. Dia hanya termenung, merokok, pandangannya kosong, kasihan dia, ya. Rangkul, ajak ngobrol, hapus kesalahannya, anggap sudah tidak melakukan kesalahan, gitu. Toh belum tentu dia melakukan kesalahan, kan baru tuduhan sepihak, belum didengar penjelasannya dia. Dia juga punya penjelasan sendiri, gitu, ya. Jadi begitu, percuma ibadah, pakai pendeta yang terkenal, bahasa roh, bla blu bla blu bla blu. Tapi kalau nggak mengasihi saudara-saudarinya masih bermusuhan, sia-sia ibadahmu. Percuma, betul, bukan ajaran Kristus itu. Ajaran Lucifer alias biang setan. Oke, itu aja. Sahabat Salam.